Sumo merupakan salah satu dari beragam olahraga tradisional Jepang, dan sudah dipertandingkan sejak 15 abad yang silam. Olahraga sumo, yang mana melibatkan dua orang dengan bobot mencapai lebih dari 136 kg ini, tidak hanya memperlihatkan kekuatan pesertanya, tetapi juga menunjukkan harga diri, yang berbalut dengan tradisi peradaban Jepang yang sangat kental. Menurut catatan, sejarah olahraga sumo, pertama kali dilakukan di kuil Shinto, dan tradisi ini digunakan untuk peleburan dosa menurut kepercayaan masyarakat Jepang. Karena sudah menjadi tradisi selama berabad-abad silam, olahraga sumo memiliki tempat tersendiri di hati mayoritas masyarakat Jepang. Para atlet sumo yang sukses akan meraih status sebagai selebriti dengan kehidupan yang penuh kejayaan, sehingga mereka mendapat banyak pujian serta sanjungan oleh masyarakat Jepang. Dikutip dari beberapa catatan, para atlet sumo menerima pendapatan yang sangat besar setiap bulannya, dengan nominal gaji bulanan yang ditentukan oleh setiap kategori olahraga sumo itu sendiri. Salah satu kelas teratas, atau yang biasa dikenal dengan sebutan yokozuna, bisa memperoleh pendapatan sebesar 820.000 yen, atau setara dengan 313 juta rupiah per bulannya. Sedangkan, kelas di bawah yokozuna, yaitu ozeki, akan menerima pendapatan sekitar 230 juta rupiah setiap bulannya. Walaupun mendapat gaji bulanan yang cukup besar, harapan hidup para atlet sumo diperkirakan 10 tahun lebih singkat dibandingkan masyarakat Jepang pada umumnya. Setiap tahunnya, ada sekitar 400 hingga 500 orang yang berlatih menjadi sumo, dan pada umumnya, mereka menjalani latihan sejak usia 15 tahun. Sejak saat itu, mereka mengikuti pelatihan yang cukup ketat, bahkan kebanyakan dari mereka harus putus sekolah, dan memiliki beragam masalah kesehatan akibat gaya hidup dan resiko lainnya sebagai atlet sumo itu sendiri. Dunia sumo sangat kental dengan tradisi Jepang, dan sepanjang perjalanan karir mereka, pegulat sumo profesional terikat dengan serangkaian peraturan yang cukup rumit. Asosiasi sumo mengatur segala segi kehidupan pribadi para pegulat sumo, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pegulat di dalam suatu komunitas. Karena itu, para pegulat sumo akan menjalani aktivitas seperti layaknya kesatria Jepang, yang sangat memegang teguh terhadap aturan yang berlaku. Untuk menambah bobot badan, atlet sumo dilarang sarapan atau makan di pagi hari, tujuannya bukan untuk menguruskan badan, melainkan agar metabolisme tubuh mereka melambat, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan mereka. Saat waktu makan siang dan malam hari, para atlet sumo diwajibkan makan dalam porsi yang jumbo. Makanan itu dipersiapkan oleh pegulat sumo yang lebih junior, yang diantaranya adalah menu berupa daging ikan yang dipanggang, nasi, dan jamkonabe yang merupakan masakan berkuah khas pegulat sumo. Dalam sehari, para atlet sumo melahap makanan sekitar 8.000 kalori. Selain kewajiban makan dalam porsi besar, mereka juga diharuskan tidur siang selama beberapa jam setelah makan. Selain itu, para atlet sumo juga harus mempunyai penampilan dengan gaya rambut klimis, serta kelengkapan baju tradisional Jepang lainnya. Sehingga, mereka sangat mudah dikenali ketika tampil di hadapan publik maupun saat bertanding. Pada saat diangkat menjadi pegulat sumo, rambut mereka harus dipanjangkan, di mana agar bisa ditata seperti model rambut samurai di zaman Edo, yang disebut konmage, atau menyanggul rambut pada bagian atas kepala. Sayangnya rutinitas kehidupan para atlet sumo yang begitu berat, membuat pemuda Jepang tampaknya sudah mulai meninggalkan olahraga, yang telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu ini. Ironisnya, 4 dari atlet sumo terhebat di Jepang saat ini, 3 diantaranya justru berasal dari Mongolia. Sehingga, saat ini dunia sumo modern Jepang, justru didominasi oleh warga-warga asing. Di antaranya ialah beberapa pendatang dari Rusia, Hawaii, hingga Mongolia pun mulai membangun karir sebagai atlet sumo di Jepang.